Persib berpotensi menang besar. 5 kabar buruk untuk Arema jelang tandang ke markas Maung Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Di lanjutan BRI Liga 1 musim ini, Aremania bisa sangat menangis kejang meronta-ronta melihatnya. Pengakuan jujur dan hebat Teja Paku Alam usai tampil super gemilang lawan Dewa United beberapa waktu lalu, siap tampil luar biasa lagi lawan Arema kah? Inilah informasi selengkapnya. Statistik menakjubkan duet kelas dunia David da Silva dan Ciro Alves jelang Persib Bandung versus Arema di lanjutan Liga 1 musim ini. Manajemen Arema bisa syok berat melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di channel ini. Kejutan besar dan alarm berbahaya ini profil Lennarty, Bomberasa Werder Bremen Lion City Sailors yang wajib dikunci Persib Bandung di Liga Champions Asia Tour. Bisa bikin semuanya terkejut. Ini detail selengkapnya. Bak petir menyambar di siang bolong. Gak ada hujan, gak ada angin. Trone Del Pino bongkar rahasia super ngagetin jelang Persib Bandung versus Arema. Ini penjelasannya dan tonton video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Persib berpotensi menang besar. 5 kabar buruk untuk Arema jelang tandang ke markas Maung Bandung di Stadion Sijalak Harupat. Di lanjutan BRI Liga 1 musim ini, Aremania bisa sangat menangis kejang meronta-ronta melihatnya. Arema FC menghadapi tantangan serupa dengan yang dialami Persib Bandung menjelang pertemuan kedua tim pada pekan ketiga Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Seperti halnya Persib, Arema FC juga berjuang dengan masalah cedera pemain yang dapat mempengaruhi kekuatan tim mereka. Gelandang Arema asal Kolombia Julian Guevara masih dalam pemantauan tim medis dan belum mendapat lampu hijau untuk tampil di laga melawan Persib. Guevara mengalami cedera ringan pada kepala setelah benturan dengan rekannya Thales Lira dalam pertandingan pekan pertama Liga 1 2024 hingga 2025 melawan Dewa United. Dokter tim Arema Nanang Triwahyudi menjelaskan bahwa kondisi Julian Guevara sebenarnya telah membaik setelah istirahat total selama 5 hari dan disiplin mengonsumsi obat. Namun Nanang mengungkapkan bahwa pihaknya masih belum berani memberikan izin kepada Guevara untuk turun di pertandingan selanjutnya. Dia melakukan istirahat total selama 5 hari dan disiplin mengonsumsi obat yang diresepkan oleh tim kesehatan, kata Nanang Triwahyudi seperti dikutip dari Radar Malang. Julian Guevara sendiri mengaku merasa lebih baik dan telah kembali berlatih, tetapi saat ini masih fokus pada proses pemulihan. Saya merasa lebih baik sekarang. Sekarang saya fokus pada pemulihan saja, ujarnya. Selain Guevara, Arema juga belum bisa memastikan keterlibatan striker lokal Salim Tuhara yang juga sedang menjalani pemulihan cedera. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi Arema FC menjelang pertandingan melawan Persib? Apakah Anda pikir ketidakhadiran beberapa pemain kunci akan mempengaruhi hasil pertandingan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pengakuan jujur dan hebat Teja Paku Alam usai tampil super gemilang lawan Dewa United beberapa waktu lalu, siap tampil luar biasa lagi lawan Arema kah? Inilah informasi selengkapnya. Penjaga gawang Persib Bandung, Teja Paku Alam, tetap rendah hati meski ia baru saja melakukan beberapa penyelamatan krusial dalam laga kontra Dewa United pada pekan kedua Liga 1 2024-2025.
Teja Paku Alam menegaskan bahwa menjaga gawang dari serangan lawan adalah bagian dari tugasnya dan tidak perlu dianggap berlebihan. Menurutnya, penyelamatan yang ia lakukan adalah sesuatu yang normal dan merupakan bagian dari peran seorang penjaga gawang. Kayaknya itu normal sih, normal kayaknya karena kan setiap harinya latihannya keras terus. Jadi yaitu buah dari apa yang dapat dilatihan. Itu yang kita perlihatkan di pertandingan, ungkap Teja kepada awak media. Penjaga gawang asal Sumatera Barat ini menjelaskan bahwa penyelamatan yang ia lakukan merupakan hasil dari kerja keras selama sesi latihan. Menurutnya, keberhasilannya dalam menjaga gawang dari kebobolan adalah bagian dari kewajibannya dan sesuatu yang ia lakukan dengan senang hati. Jadi yaitu buah dari apa yang dapat dilatihan. Itu yang kita perlihatkan di pertandingan, tambahnya. Teja juga berharap bahwa penyelamatan yang dilakukannya bisa memberikan dampak positif bagi Persib dan dirinya sendiri. Ia sangat ingin terus berkontribusi bagi tim untuk mempertahankan gelar juara yang telah diraih pada musim sebelumnya. Harapan untuk Persib pastinya kemenangan dan mudah-mudahan kita bisa clean sheet, tutup Teja. Bagaimana pendapat Anda tentang sikap rendah hati Teja Paku Alam setelah melakukan penyelamatan penting? Apakah Anda percaya bahwa performa stabil Teja dapat membantu Persib mempertahankan gelar juara mereka? Bagikan komentar Anda di bawah. Statistik menakjubkan duet kelas dunia David da Silva dan Ciro Alves jelang Persib Bandung versus Arema di lanjutan Liga 1 musim ini. Manajemen Arema bisa syok berat melihat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di channel ini. Dua penyerang andalan Persib, Ciro Alves dan David da Silva, telah menunjukkan ketajaman mereka dalam pertemuan terakhir melawan Arema FC. Keduanya berhasil mencetak gol dalam 2 pertandingan sebelumnya antara kedua tim. Akankah catatan impresif mereka berlanjut ketika Persib dan Arema FC kembali bertemu pada pekan ketiga Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat SJH, Kabupaten Bandung, pada Minggu, 25 Agustus 2024. Bagi Anda yang ingin menyaksikan aksi memukau dari duet striker Brasil ini, tiket untuk pertandingan Persib versus Arema FC masih tersedia dan dapat dibeli melalui aplikasi Persib. Ciro Alves dan David da Silva masing-masing mencetak gol dalam 2 pertemuan terakhir melawan Arema FC di Liga 1 2023/2024. Pada pertemuan pertama yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, pada 7 Juli 2023, Ciro Alves mencetak 2 gol brace pada menit ke-10 dan ke-54. Sementara David da Silva menyumbangkan gol di menit ke-38. Meskipun Persib sempat unggul 3-2, Arema FC berhasil menyamakan kedudukan melalui gol penalti Gustavo Almeida di menit ke-88. Pada pertemuan kedua di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada 8 November 2023, David da Silva membawa Persib unggul 1-0 melalui tendangan penalti di menit ke-9. Ciro Alves menambah keunggulan Persib dengan gol di menit ke-27. Namun, Gustavo Almeida kembali mencetak gol di menit ke-55, memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2. Apakah Ciro Alves dan David da Silva akan terus memukau dengan penampilan mereka dan membantu Persib meraih kemenangan melawan Arema FC? Jangan lewatkan pertandingan seru ini dan pastikan Anda membeli tiketnya melalui Persib Apps. Bagaimana prediksi Anda untuk pertandingan ini? Apakah Anda yakin Ciro Alves dan David da Silva akan melanjutkan ketajaman mereka? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kejutan besar dan alarm berbahaya ini profil Lennartsi, bomber rasa Werder Bremen Lion City Sailors yang wajib dikunci Persib Bandung di Liga Champions Asia Tour. Bisa bikin semuanya terkejut. Ini detail selengkapnya.
Berikut profil Lennart T, bomber handal Lion City Sailors yang wajib diwaspadai Persib Bandung menjelang babak penyisihan grup F dalam kompetisi AFC Champions League (ACL) musim 2024-2025. Persib Bandung sebagai juara Liga 1 2023-2024 mewakili Indonesia di kompetisi bergengsi ini. Total ada 32 tim yang dibagi dalam 8 grup, masing-masing berisi 4 tim. Skuad Maung Bandung tergabung dalam grup F bersama Port FC (Thailand), Zhejiang FC (China), dan Lion City Sailors FC (Singapura). Perjalanan Persib Bandung di grup ini penuh tantangan. Tim besutan Maung Bandung akan menghadapi lawan-lawan berat dimulai dengan Port FC yang merupakan peringkat ketiga Liga Thailand 2023-2024. Lalu ada Zhejiang FC yang mengakhiri Liga Super Cina di posisi ke-6 dan Lion City Sailors yang merupakan runner-up Liga Singapura musim 2023-2024. Persib Bandung akan melawan Lion City Sailors pada Kamis 24 Oktober 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Lion City Sailors yang bermarkas di Bishan, Singapura merupakan tim yang patut diwaspadai. Klub yang dikenal dengan julukan Protectors ini memiliki sederet pemain berkualitas, salah satunya adalah Lennart T. Pemain berkebangsaan Jerman ini memiliki reputasi cemerlang dengan 3 kali meraih gelar top goal scorer di berbagai liga Eropa. Lennart T juga pernah membela timnas Jerman di berbagai kelompok umur, mencatatkan 11 gol dalam 21 pertandingan untuk timnas U-Strip 17 Jerman. Saat ini dengan nilai pasar sekitar 10,43 miliar rupiah menurut transfermarkt.co.id, T resmi memperkuat Lion City Sailors sejak 31 Mei 2024. Sebagai penyerang, kehadiran Lennart T tentu menjadi ancaman besar bagi pertahanan Persib Bandung. Penampilan apiknya patut ditunggu saat ia berhadapan dengan tim dari Bandung dalam ajang ACL mendatang. Apa prediksi Anda untuk pertandingan ini? Akankah Lennart T menjadi pembeda bagi Lion City Sailors? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Bak petir menyambar di siang bolong. Gak ada hujan, gak ada angin. Tirone Del Pino bongkar rahasia super ngagetin jelang Persib Bandung versus Arema. Ini penjelasannya dan tonton video sampai selesai. Penampilan Tirone Del Pino di pertandingan kontra Dewa United FC pada pekan kedua Liga 1 2024 hingga 2025 langsung menarik perhatian banyak pihak. Tirone Del Pino mencetak sepasang gol ke gawang Dewa United yang dijaga Sonny Stevens dan performanya mendapatkan apresiasi tinggi dari banyak bobotoh. Meskipun sukses membukukan 2 gol, Tirone merasa kebahagiaannya sedikit ternodai karena hasil akhir pertandingan yang tidak sesuai harapan. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 2-2 yang membuat 2 gol Tirone tidak cukup untuk meraih kemenangan. Saya senang bisa bermain lagi dengan kostum ini dan mencetak 2 gol, tim bisa meraih 1 poin berkat 2 gol saya. Tapi ada rasa kekecewaan juga, ujar Tirone yang mengenakan nomor punggung 10. Meskipun ia berharap sepasang gol tersebut bisa meringankan beban Persib dalam meraih kemenangan, Tirone tetap bersyukur atas catatan tersebut. Ini adalah kali pertama ia bermain kembali untuk Persib setelah absen karena cedera dan dipinjamkan ke Ratchaburi FC di Thai League. Andai saja saya mencetak 2 gol dan menang, perasaan senangnya tentu maksimal. Sekarang saya tidak 100% senang, tapi ini sepak bola dan kita harus segera fokus ke laga berikutnya, tambah ex-gelandang Las Palmas itu. Tirone juga menekankan pentingnya menjadikan hasil imbang ini sebagai pelajaran berharga.
Ia yakin Persib harus tampil maksimal dalam pertandingan berikutnya melawan Arema FC, yang saat ini tengah bersemangat untuk meraih kemenangan perdana di kompetisi Liga 1 musim ini. Kami harus mulai bersiap pekan ini bermain di kandang dengan dukungan bobotoh. Saya tahu bersama mereka kami bisa mengalahkan Arema, tutupnya. Apa pendapat Anda tentang penampilan Tirone dan Persib di laga tersebut? Bagikan komentar Anda di bawah. Media Amerika Serikat respons kasus Martin Paes yang sampai ke CAS. Dan Exco PSSI Arya Sinulinga beri fakta terbaru yang jarang orang ketahui soal Martin Paes. Ternyata PSSI lebih condong selesaikan kasus Martin Paes di tim legal FIFA. Mari kita simak hingga selesai untuk mengetahui berita selengkapnya. Martin Paes memang belum debut bersama Timnas Indonesia karena perpindahan federasinya yang rumit. Namun Martin Paes sudah mengharumkan tanah air sebagai pemain Indonesia pertama yang bermain untuk MLS All-Star mewakili klubnya FC Dallas. Martin Paes tak perlu ditanya lagi soal kecintaannya pada Indonesia. Dia belajar banyak dari mendiang neneknya yang menularkan kecintaannya terhadap Indonesia. Sayangnya meski sudah mendapatkan paspor Indonesia sejak April 2024 lalu, Martin Paes tak kunjung debut bersama Timnas Indonesia. Martin Paes tak bisa memindahkan federasinya dari KNVB ke PSSI karena pernah membela Belanda U22. Media Amerika Serikat MLS Soccer yang seringkali menyoroti pemain MLS turut merespons kasus tersebut. MLS Soccer pada awalnya menyoroti bagaimana nenek Martin Paes, Nel Appels van Heijst, yang lahir dan besar di Kediri terpaksa kembali ke Belanda saat masa penjajahan Jepang. Sang nenek pun mendidik Martin Paes dengan menggambarkan bagaimana keluarganya cinta dengan Indonesia. Bahkan hal tersebut yang membuat tekad Martin Paes bulat untuk menjalani naturalisasi setelah mendapatkan tawaran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. MLS Soccer pun menyoroti bagaimana PSSI berjuang demi Martin Paes bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Bahkan tak ragu untuk menyoroti rumitnya undang-undang FIFA demi melancarkan jalan Paes menuju Timnas Indonesia. Perubahan perpindahan federasi untuk bermain di skuad Garuda masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan di CAS. Tulis MLS Soccer. Karena Paes mewakili Belanda di kategori usia dan pertanyaan apakah dia terikat kontrak bergantung pada penafsiran bahasa yang rumit dalam undang-undang FIFA. Kritik MLS Soccer. Pernyataan Sintayong jelang hadapi round 3. Persiapan Timnas Indonesia mepet. Sintayong gelar TC tanggal 2 September untuk persiapan lawan Arab Saudi dan Australia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong bicara soal persiapan Garuda jelang 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong berencana memulai persiapan melawan Arab Saudi dan Australia pada 2 September 2024 mendatang. Anak asuh Sintayong bakal membuka petualangannya di putaran ketiga pada September 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang lebih dahulu ke markas Arab Saudi. 5 hari berselang, barulah Timnas Indonesia bakal menjamu Australia. PSSI bakal menunjuk Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya sebagai kandang Timnas Indonesia saat jumpa Australia. Saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 digelar, kompetisi Liga Domestik termasuk Liga 1 Indonesia sudah bergulir. Karena itu Sintayong mengaku bahwa persiapan jangka panjang tidak akan memungkinkan untuk Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan bakal memulai persiapan pada 2 September 2024. Ya seperti kita tahu ya, maksudnya kita tidak bisa kumpul atau kita bisa mengadakan TC selain FIFA Matchday. Ucap Sintayong. Jadi pastinya kita akan berkumpul tanggal 2 September, itu FIFA Matchday. Kata pelatih asal Korea Selatan itu.
Singkatnya, persiapan membuat Shin Tae-yong bicara soal kondisi pemain timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan berharap para pemainnya dalam kondisi baik bersama klubnya masing-masing. Saat ini, para pemain sedang latihan di tim masing-masing juga, ujar Shin Tae-yong. Dan sedang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut.